Pernah kepikiran nggak sih sebenarnya apa isi dari ujian pendidikan jasmani atau penjas anak-anak sekarang? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah dokumen resmi buat lihat apa sih yang sebenarnya diajarin dan diuji di pelajaran olahraga zaman modern. Jadi pertanyaannya simpel aja, tes penjas modern itu ngukur apa sih? Apa masih soal seberapa cepat kamu lari, atau seberapa jauh kamu lompat, atau ada hal lain yang lebih penting? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Dan yang bakal kita bedah ini bukan dokumen abal-abal ya, ini adalah kisi-kisi ujian resmi buat anak kelas 4 SD di Indonesia. Jadi, kita bisa dapat gambaran yang otentik banget tentang gimana penjas diajarkan dan dinilai sekarang. Oke, kita bakal bedah dokumen ini lewat 5 bagian. Kita mulai dari anatomi tesnya, terus kita dalemin prinsip-prinsipnya, lihat gimana teori dijadiin soal, lalu kita eksplorasi sisi lain selain kekuatan fisik, dan terakhir kita simpulkan apa sih pelajaran utamanya. Langsung aja kita mulai. Oke, pertama-tama kita lihat dulu yuk data-data dasar dari ujian ini, biar kita paham konteksnya. Coba diperhatikan angka-angkanya. Ini bukan kuis 5 menit loh. Ini ujian serius selama 90 menit dengan 35 soal buat anak kelas 4. Ini nunjukin kalau PJOK atau Penjas itu dianggap sama pentingnya kayak pelajaran akademis lainnya, bukan cuma buat main-main. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih seru. Filosofi di balik teks ini. Apa sih tujuan utamanya? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Ini dia intinya. Tujuan utamanya bukan soal performa atau jadi yang terkuat, tapi gimana caranya anak-anak bisa nemuin rasa senang waktu bergerak dan mau berpartisipasi. Fokusnya digeser supaya mereka punya hubungan yang positif sama olahraga seumur hidup. Istilah kuncinya di sini adalah kebugaran jasmani. Tapi yang menarik, tesnya itu bukan mengukur seberapa bugar fisik si anak, tapi justru mengukur sejauh mana mereka paham soal manfaat kebugaran. Ini pergeseran besar dari yang tadinya cuma lakukan, jadi pahami kenapa kamu melakukannya. Dan kutipan ini yang diambil langsung dari dokumennya benar-benar menegaskan poin tadi. Tujuannya adalah supaya siswa bisa tahu, oh ternyata ini loh yang bikin olahraga itu seru buat aku. Jadi yang dibangun itu motivasi dari dalam diri, bukan karena disuruh. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang, gimana caranya prinsip-prinsip ini diterjemahkan ke dalam soal-soal ujian yang nyata? Contohnya nih, untuk ngetes kekuatan bahu, siswa itu nggak disuruh push up di tempat, tapi mereka diminta buat menjelaskan gimana cara melakukan wall push up. Ini kan ngetes pemahaman mereka soal prosedur, tahu nggak sih cara yang benar itu gimana? Contoh kedua, buat kekuatan perut, siswa harus bisa nunjukin kegiatan apa aja sih yang bisa bikin otot perut kuat. Lagi-lagi, ini soal pengetahuan, soal nyambungin antara gerakan tertentu dengan otot yang dilatih. Dan polanya sama terus, buat kekuatan paha dan pinggul juga gitu. Jadi kelihatan banget kalau ujian ini konsisten menekankan hubungan antara teori sama praktek kebugaran. Nggak cuma itu, tes ini juga menguji kemampuan siswa buat membedakan intensitas aktivitas, mana yang ringan, sedang, sama berat. Ini kan skill dasar yang penting banget supaya nanti mereka bisa ngatur olahraganya sendiri. Jadi, ini jelas bukan cuma soal hafalan nama otot dan gerakan ya. Tes ini ternyata jauh lebih dalam dari itu, masuk ke ranah cara berpikir. Nah, disinilah letak perubahan terbesarnya. Ujian ini secara sengaja dirancang buat menguji kemampuan berpikir kritis siswa, tapi dalam konteks kebugaran fisik. Keren kan? Di dokumennya bahkan ada istilah khusus yaitu HOTS, atau Higher Order Thinking Skills. Gampangnya, ini adalah tipe soal yang ngetes kemampuan analisis dan evaluasi, bukan cuma sekedar ingatan atau hafalan. Ini contoh nyata soal HOTS langsung dari sumbernya. Coba deh, menjelaskan urutan gerakan, itu kan butuh pemahaman proses yang dalam, bukan cuma hafal nama gerakannya aja. Contoh-contoh ini nunjukin seberapa luas kemampuan berpikir yang diuji. Mulai dari analisis kayak ngejelasin ciri-ciri tubuh bugar, sampai ke penerapan kayak nyebutin aktivitas buat ngukur kebugaran. Oke, sekarang coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Jadi, apa sih tujuan akhir dari semua ini? Apa yang sebenarnya mau diajarkan lewat tes semacam ini? Nah, tabel ini ngerangkum pergeserannya dengan jelas banget. Kita pindah dari pertanyaan, seberapa jago kamu melakukannya, ke kamu ngerti nggak kenapa ini penting? Dari yang cuma fokus ke performa fisik, sekarang jadi ke pemahaman, kesadaran, dan yang paling penting, kesenangan. Semua 35 soal di ujian ini, mau itu pilihan ganda ataupun esai, semuanya dirancang dengan satu tujuan besar, membangun fondasi pengetahuan dan sikap yang positif untuk kesehatan seumur hidup.
Jadi, kalau kita simpulkan, ini dia poin-poin utamanya. Olahraga itu harusnya menyenangkan, ngerti kenapanya itu sama pentingnya dengan tahu gimananya, berpikir kritis itu bagian dari sehat, dan tujuan akhirnya adalah kebiasaan sehat buat selamanya. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan. Coba bayangin, gimana ya jadinya kalau dari kecil kita semua diajarin buat paham kenapa dan gimana tubuh kita bergerak, bukan cuma dinilai dari seberapa cepat kita lari. Kira-kira hubungan kita sama olahraga hari ini bakal beda nggak ya?